Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya laula an hadana Allah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwa faqad fadal wa taqwa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru nikmatallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang terbaik kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah tidak memerintahkan kita untuk menghitung nikmat-nikmatnya. Kita tidak akan mampu wa'in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika Allah akan menghitung nikmat itu tidak akan mampu. Maka sebagai hamba Allah, supaya kita disayangi oleh Allah dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak bersyukur. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sesama manusia, bersyukur kepada kedua orang tua kita, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan kalau kamu memalukan, jika akan bersyukur kepadaku, akan aku tambah nikmat. Tapi jika kamu ingkar dengan nikmatku, sesungguhnya ada sangat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, salam salawat juga Nabi Muhammad SAW. Kita harus mencontoh Rasulullah, meniru Rasulullah. Kenapa? Agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah saya baca surah Al-Imran ayat 102 dan 103. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh ketakwaan, dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan berserah, dalam keadaan Islam. Itu yang harus kita lakukan. Kita mati dalam keadaan Islam. Jangan sampai kepada yang lain. Yang kedua, surah Al-Imran ayat 103 yang saya baca tadi. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika dahulu atau zaman jahiliyah kamu bermusuhan, lalu Allah yang mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah lah yang menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini jelas kita disuruh bersatu, berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermusuhan, jangan bercerai. Kalau ada permasalahannya bisa diselesaikan dengan keluarga. Lebih baik begitu. Sebab kalau kita senantiasa bermusuhan, bercerai-berai selama 3 hari, susah kita belum diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dahulu kita bermusuhan, lalu Allah yang mempersatukan hati.
Dengan karunia-Nya Allah kita menjadi bersaudara. Tapi ketika itu kita berada di tepi jurang neraka, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan kita dari sana. Kunci yang pertama kita bisa untuk mencapai sukses kita adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak. Bulan kita berada di bulan Rajab, bulan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang berbuat baik di bulan Rajab ini, amalannya lebih baik, pahalanya lebih baik. Tapi kalau kita membuat kesalahan-kesalahan, dosanya pun semakin banyak. Dan di bulan Rajab ini tidak ada perintah untuk puasa dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan hadis. Di bulan Rajab itu ada 3 hadis dhaif. Kalau dhaif berarti tidak bisa dipakai. Dan semuanya hadis palsu. Disuruh puasa sehari, ya, katanya masuk surga. 2 hari sekian. Yang boleh kita menjalankan puasa ya Senin. Hadisnya pas, hadisnya sahih. Hari Kamis puasa Yaumul Bid tanggal 13, 14, 15. Puasa Nabi Daud sehari makan sehari tidak. Itu hadisnya semuanya sahih. Tapi kalau perintah-perintah yang lain di bulan Rajab ada puasa sekian hari dan sekian hari, itu semua hadisnya palsu, hadisnya dhaif. Maka kita menjalankan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harus sesuai dengan dasar dan hadis. Yang kedua, kita harus melakukan kesabaran. Sabar itu tidak ada batasannya. Ya pokoknya sabar. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Apabila ada orang-orang yang jahil kepada kita, jawabnya qalu salama, jawablah dengan keselamatan. Dan apabila kita diolok-olok oleh orang lain, dijahili oleh orang lain, tidak perlu kita balas. Membalas pun tidak dapat apa-apa, hanya impas. Tapi kalau kita tidak membalas, kita tetap sabar, dan kita di bawah Nabi Muhammad SAW. Kesabaran kita lakukan. Bagaimanapun lainnya, bagaimana tantangan itu, kita tetap belajar sabar. Ini bukan masuk bersama dengan orang-orang yang sabar. Pertolongannya adalah sholat dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kejujuran. Kita harus jujur. Orang yang jujur akan mendapatkan berkah. Berkah membawa ke surga. Siapa orang yang dusta akan membawa celaka. Celaka membawa ke neraka. Maka kita berlatih untuk jujur. Bagaimanapun susahnya, kita selalu berbuat jujur. Lakukanlah yang jujur. Sebab pada masa muda mendapatkan balasan yang setimpal sesuai kejujuran yang kita. Dan selanjutnya tawadhu, taat, qanitin. Kita senantiasa taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kepada perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar kita untuk menjalankan dan belajar untuk menjauhi. Lama-kelamaan kita akan terbiasa menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Al-Qur'an awal taat patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kelima adalah mau mengakui kesalahan kita sendiri. Jadi orang menuju sukses, kita mau mengakui kesalahan kita sendiri. Maka kita menjadi orang-orang yang selalu senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf, menerima maaf dari orang lain dan meminta maaf kepada orang lain. Ini yang harus kita lakukan. Kalau kita senantiasa mau memaafkan dan mau minta maaf, insya Allah itu timbal damai dan sejahtera di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau mengakui, ketika sukses harus mengakui kesalahan. Tapi yang terjadi kan tidak begitu. Mesti orang bertolak, tidak mau mengakui kesalahannya sendiri. Mesti nyangkut orang lain, mesti mengatakan orang lain yang salah, padahal dirinya sendiri. Tapi kita senantiasa mau belajar mengakui kesalahannya sendiri. Demikian para jemaah sekalian yang saya sampaikan dan bermanfaat, khususnya bagi saya sendiri, umumnya bagi para jemaah sekalian. Aku lupa dikata wastafirullah walakum inna wastafirullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Para jamaah sekalian, sholat Jumat yang dirahmati Allah dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada khutbah yang kedua inilah mari kita isi dengan berdoa, kemudian mengoreksi diri kita sendiri dan belajar kepada diri kita masing-masing. Saya mengingatkan, jadi datang untuk sholat Jumat itu jangan sampai khotib sudah naik mimbar. Jadi paling tidak jam 11:15 atau setengah 12 kita sudah datang di masjid, atau setengah 12 lebih 5 atau lebih 5. Jangan sampai khotib sudah naik mimbar kita baru datang, belum melakukan sholat sunnahnya dan sebagainya. Itu buku catatan malaikat ditutup. Oleh karena itu para jamaah sekalian, senantiasa kita harus belajar pada hari Jumat, sholat Jumatan itu datangnya jangan sampai khotib sudah naik mimbar. Kalau datangnya khotib sudah naik mimbar, itu catatannya sudah ditutup oleh malaikatnya. Demikian dari saya, peringatan ini ilmu intinya itu pada kalian, dan kita koreksi diri kita masing-masing. Kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita masing-masing harus kita koreksi, dan kelebihan-kelebihan harus kita tingkatkan dan kita pertahankan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan pahala yang timpal balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita kerjakan. Dan akhirnya marilah kita tutup dengan berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنت الحق وارزقنا وأنت الباطل وارزقنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر.